Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membuat tugas yaitu tentang pemanfaatan media digital, yaitu tentang kebudayaan Betawi. Nah, kita mendapatkan tema yaitu tentang rumah adat Betawi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami, yaitu ada saya sendiri, yaitu Nova Rizky Pratama. Saya Berikan Sinaga. Saya Muhammad Fajar Manusia. Saya Tiar Nazibah. Saya Kela Putri. Saya Meli Dandriani. Saya Dea Amelia. Saya Lali Syaita. Saya Ardelia Itanita. Selamat menyaksikan hasil video kami. Bye-bye. Halo Sobat 63. Wah, sekarang kita nih lagi berada di perkampungan budaya Betawi loh. Bener banget nih, dan kita bakal ngajak kalian semua buat kenalan sama 3 jenis rumah adat Betawi yang unik dan penuh makna. Wah, jadi penasaran. Yuk kita mulai. Yuk. Jadi gini, Betawi itu suku asli dari Jakarta. Meski kita tinggal di kota yang besar, ternyata tuh mereka kaya banget akan rumah adatnya. Nah, ada 3 jenis rumah nih yang paling dikenal. Yang pertama ada rumah kebaya, yang kedua ada rumah gudang, dan yang terakhir ada rumah joglo. Dan tiap rumah tuh punya ciri khas dan maknanya sendiri. Keren banget kan? Halo Sobat 63. Nah, kita berdua ingin mengenalkan tentang rumah kebaya. Yuk lihat. Sini. Nah nih Ji, ini rumah kebaya. Lu tahu nggak sih kenapa disebut rumah kebaya? Mungkin karena di dalam rumahnya tuh banyak kebayanya. Bukan Ji, jadi rumah kebaya itu karena atapnya mirip dengan lipatan kebaya dan pelana yang dilipat. Nah, dari rumah ini apa sih yang lu suka Ci? Kalau dari rumah ini sih yang paling gue suka terasnya tuh gede banget. Nah nih, ngomong-ngomong soal teras. Jadi tuh teras ini berfungsi untuk menerima tamu dan sebagai simbol keramahan dan keterbukaan masyarakat Betawi untuk menerima tamu. Nah, jadi rumah ini gimana Ji menurut lo? Rumah kebaya ini sangat respect banget sih kalau buat menerima tamu gitu. Iya. Keren banget. Respect banget sih kata Iya, gua. keren banget. Oke. Nah, jadi sekian dari pengenalan rumah kebaya. Dadah. Sekarang kita ke rumah godang yuk. Namanya cukup unik dan sederhana ya, Del? Betul, karena fungsi dan kegunaan rumah ini juga sangat sederhana loh. Mulai dari bentuknya yang memanjang ke belakang dan atapnya itu mirip sekali dengan pelana. Lalu dia juga memiliki topi yang berbentuk kecil. Kalau nggak salah namanya matis. Nah iya, rumah itu tuh biasanya dipakai di masyarakat pedalaman. Maknanya itu hidup sederhana, tapi efisien dan kuat. Kayak kamu banget, sederhana tapi gitu deh. Oke teman-teman, sekarang kita berada di rumah adat tipe terakhir, yaitu rumah adat tipe joglo teman-teman. Penasaran? Mari kita cek. Wah, dari bentuknya aja dia kelihatan mewah banget ya, Pal. Betul banget, Kel. Rumah adat ini emang kelihatan mewah banget gak sih teman-teman? Betul gak? Iya, betul banget. Nah, rumah adat ini dulu tuh hanya dimiliki oleh para kaum bangsawan loh teman-teman. Dan juga memiliki kualitas yang sangat berkualitas. Dan ada 4 pilar utama di tengah rumah itu disebut saka guru kan? Betul, Kel. Rumah adat joglo ini memiliki makna sebagai arah mata angin loh teman-teman. Dan juga memiliki filosofi yang sangat dalam. Nah, dan lambang rumah joglo ini ada kestabilan, kekuatan, dan status sosial. Wah, Elegan banget sih ini teman-teman. Iya dong, ngomong-ngomong kenapa ya keseluruhan warna rumah adat Betawi ini warnanya warna coklat? Iya Ti, jadi rumah di sini tuh seluruhnya pakai warna coklat karena menurut kepercayaan orang-orang Betawi itu warna coklat itu berasal dari alam dan juga dari tanah. Karena budaya Betawi itu mempercayai bahwa manusia itu berasal dari tanah, terus tinggal di permukaan tanah dan meninggal kembali ke tanah gitu Ti. Oh iya, rata-rata kenapa ya dok kalau misalkan kita lihat di internet gitu rumah adatnya tuh rata-rata warna kuning, hijau sama coklat. Tapi kenapa kalau di perkampungan budaya Betawi ini tuh warnanya warna coklat semua? Oh, kalau itu tuh, kalau yang di sini tuh kenapa sih jadi menggunakan warna coklat semua? Karena di sini tuh sebagai contoh untuk strukturnya saja. Gitu. Kalau yang di internet itu menurut pemiliknya sendiri itu misalnya warna kuning itu kan filosofinya itu keramahan. Kalau yang hijau itu untuk kehidupan. Jadi orang-orang yang mewarnai rumahnya dengan itu berarti dia ramah terhadap tamu gitu. Gitu ya dok. Nah, gue mau nanya nih Ti, kenapa nih dari semua rumah di sini nih, kenapa sih kayu di sini tuh kelihatan kokoh gitu Ti? Iya, karena kayu yang dipakai itu bukan sembarangan kayu dok. Usianya tuh puluhan tahun, terus juga harus dikeringkan supaya kuat sama awet. Oh, jadi kagum gue lihat rumah-rumah di sini.
Gue juga kagum dok jadi warga Betawi. Nah, itu dia 3 rumah adat Betawi yang tidak cuma indah tapi memiliki syarat makna. Nah, kalian pernah lihat yang mana nih? Ada rumah gudang, rumah kebaya, dan rumah joglo. Coba tulis di kolom komentar pengalaman kalian ya. Dan jangan lupa mampir ke Setu Babakan. Bye-bye!